Ya, selamat siang anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan diisi daftar hadir di bagian daftar hadir dengan cara klik hadir. Ya, sudah 7 orang yang sudah hadir. 4 orang yang sudah mengisi daftar hadir. Baik anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Silakan kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujud benda. Apakah termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas? Ya, untuk Nanda Meutia, termasuk apakah benda tersebut di atas? Setelah Nanda mengamati gambar tersebut, logam besi dan kursi benda padat, Pak. ya baik, terima kasih. Perhatikan semua benda di sekitarmu seperti pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, pakaian, dan sebagainya. Tersusun dari apakah benda-benda tersebut? Baik, untuk lebih dalam lagi pengetahuan anak-anak saya, silakan nanti kita pelajari pertanyaan tersebut untuk dijawab sesuai dengan bahan ajar yang saya kirimkan berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan percobaan berbantuan LKPD, peserta didik dapat mengklasifikasikan karakteristik materi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan pengamatan dan literasi berbantuan PowerPoint bersuara dan LKPD, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis berbagai karakter zat yang dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan suatu zat dengan zat lainnya, unsur, senyawa, campuran dengan benar. Dari gambar yang telah kalian amati tadi, buatlah pertanyaan dan peserta didik yang lain mencoba untuk menanggapinya. Ada satu orang yang bertanya, apa yang membedakan benda padat, benda cair, dan gas? Pertanyaan dari teman kalian Trisman Kader kedua. Ya, pertanyaan berikutnya dari teman kalian Nuraili Pakpahan. Apa saja yang termasuk bagian unsur, senyawa, dan campuran? Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama tadi, apa yang membedakan benda padat, benda cair, dan gas? Dan yang kedua, apa saja yang termasuk bagian unsur, senyawa, dan campuran? Ya, silakan direspon anak-anak saya. Ya, teman kalian Osianti YY, menurut saya benda padat itu bentuknya tetap, kalau cair bentuknya sesuai wadah atau bisa berubah. Benar sekali. Baik, mari kita pelajari. Di bahan ajar berikut ini ada handout dan ada juga media berupa PowerPoint bersuara. Silakan peserta didik kami pelajari. Baik, untuk lebih aktif lagi, silakan peserta didik kami kerjakan tugas yang ada di dalam LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Nah, ini adalah LKPD-nya. Ini mengidentifikasi karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini ada alat dan bahan, ada pensil, ada pulpen, pensil atau pulpen, lalu ada air, kemudian ada minyak wangi, lalu ada gelas, kemudian ada juga piring. Dan tentu ini adalah gelas ukur. Nah, langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu
letakkan pensil di dalam gelas. Kita letakkan pensil di dalam gelas, baru kita perhatikan bentuk dan volume pensil. Kalau kita perhatikan bentuk dan volume pensil, bentuknya setelah dimasukkan ke dalam gelas seperti ini, dan juga volumenya. Kemudian pensil ini kita pindahkan ke piring, lalu kita perhatikan bentuk dan volume pensil juga setelah dipindahkan ke dalam piring. Nah, ternyata bentuk dan volume pensil ini ketika dipindahkan maka bentuknya tetap. Berikutnya air kita tuangkan ke dalam gelas. Air ini tadi volumenya 200 ml. Kemudian kita perhatikan bentuk dan volumenya. Lalu kita tuangkan ke piring atau kita pindahkan ke piring. Nah, bagaimana bentuk air ketika kita pindahkan ke piring? Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sedangkan kalau kita lihat dari volumenya, apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kalau perubahan volume itu tetap, volume air tetap tidak berubah. Berikutnya kita ada tadi minyak wangi. Ini adalah contoh dari zat gas. Kita semprotkan ke ruangan. Lalu kita perhatikan, kita cium aromanya. Lama-kelamaan aroma dari minyak wangi ini akan memenuhi seluruh ruangan, dan kita perhatikan juga bentuk dan volumenya. Nah, bentuk dan volume dari minyak wangi ini berubah, baik bentuk maupun volumenya. Dan aromanya berbeda ketika berada di dalam botol minyak wangi. Lama-kelamaan setelah kita semprotkan di ruangan akan hilang. Baik anak-anak, silakan dipresentasikan hasilnya melalui kolom komentar dengan cara menjawab, dengan cara mengunggah atau langsung menulisnya di kolom komentar. Ya, sambil menunggu hasil dari teman-teman yang lain, silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di bagian tugas. Ini soal evaluasinya berupa pilihan ganda. Ada 8 soal. Itulah sebagai tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih buat peserta didik kami telah mengikuti pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Dari kegiatan proses pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Silakan peserta didik kami menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 1. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3. Ya, ada 1 orang, wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian, materi juga dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Ya, untuk materi kita berikutnya silakan mempelajari materi tentang metode pemisahan campuran. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan saya ucapkan sekali lagi selamat siang.